Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang di saat melakukan proses sinkron siswa dari EMIS di PDUM itu menemui notif semacam ini, yaitu ada notif gagal. Padahal setelah dicek ternyata jumlah siswa yang seharusnya masuk PDUM benar, tetapi kok di sini ada notif gagal. Jumlah siswa yang sebenarnya adalah 15, tapi di sini tercatat 16. Nah, jika seandainya kita menemui kasus semacam ini, apakah akan berefek di PDUM? Sebenarnya kalau secara umum untuk di PDUM tidak akan ada masalah. Jadi siswa akan tetap mendapatkan belangko ijazah sesuai dengan jumlah siswa yang sukses ini, kalau memang jumlah siswanya adalah 35. Nah, tetapi kita belajar dari pengalaman tahun lalu. Kalau saya misalnya menemui kasus semacam ini ada notif gagal, ini adalah suatu warning. Jangan sampai kegagalan pada saat kita meluluskan di EMIS seperti tahun lalu kita mengalami kegagalan, yaitu persetujuan di kepala madrasah tidak muncul. Seperti apa? Seperti ini. Ya. Hal ini seperti ini contohnya. Misal jumlah siswa telah diproses 19 dari 20. Jelas pada saat kita menemui kasus semacam ini di menu belum proses, apabila kita melakukan proses maka menu persetujuan di akun kepala madrasah tidak akan muncul, ya. Nanti dianggap bahwa data siswa tidak lengkap. Kita perhatikan, andai kata di dalam ini ada notif tadi, notif 19 dari 20, seharusnya kan 20 dari 20. Nah, di sini lulus menunggu persetujuan, andai kata diluluskan 17, seharusnya yang melanjutkan adalah 3 agar jumlahnya 20. Nah, di sini jumlah siswa yang melanjutkan di lembaga ini 2. Artinya jumlahnya adalah 19. Apabila kita melakukan proses di kelulusan EMIS, itu nantinya di kepala madrasah tidak akan muncul notif persetujuan. Jadi kita belajar dari pengalaman tahun lalu, mari kita perbaiki sedini mungkin. Kasus-kasus persetujuan kepala madrasah yang tidak muncul itu pada tahun lalu banyak terjadi di lembaga RA. Kalau lembaga MI, MTS, dan MA sepertinya belum ketemu, tetapi kita khawatir akan diberlakukan juga di lembaga MI, MTS, dan MA. Mengapa kasus semacam ini bisa terjadi? Itu biasanya pada siswa kelas akhir itu terjadi yang namanya siswa mutasi atau nonaktif, ya. Kita terjadi siswa mutasi atau nonaktif, yang mana siswa mutasi atau nonaktif ini siswa yang perlakuan prosesnya tidak dikeluarkan dari rombel dulu. Jadi siswa masih ada di dalam rombel, kita nonaktifkan atau kita mutasikan. Nah, jumlah siswa yang ada dalam rombongan belajar ini tidak hilang, tetap. Tapi jika seandainya siswa dikeluarkan dulu kemudian dinonaktifkan atau dimutasikan, itu tidak akan menimbulkan masalah. Jadi cara mengeceknya, kita masuk ke menu rombongan belajar, kemudian kita lihat detail. Nah, dilihat detail ini, kita perhatikan. Di sini pasti biasanya ada kejanggalan kalau kita misalnya melakukan mutasi atau nonaktif yang siswanya ada di dalam rombel. Dari nomor saja 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya hilang. Seharusnya jumlah siswa yang ada di sini adalah 15, itu ya seharusnya. Tapi kadangkala jumlahnya tidak 15. Oke. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita hapus rombel.
Tetapi sebelum kita melakukan hapus rombel, sebaiknya siswa yang ada di rombel, yang rombelnya akan dihapus ini kita catat dulu. Gunanya untuk apa? Agar pada saat kita memasukkan siswa ke dalam rombel ini lagi tidak tertukar, apalagi untuk lembaga-lembaga yang kelas akhirnya banyak. Jadi pada rombel yang akan dihapus, catat dulu siswanya. Setelah dihapus, kemudian rombel ini yang sudah dihapus tadi akan hilang, ya, akan hilang. Kemudian kita lakukan tambah, dan kemudian masukkan lagi siswa-siswa tadi yang seharusnya di kelompok B2 ini. Setelah sampai di sini, sebenarnya untuk proses kelulusan di MIS nanti di tahun depan sudah tidak ada masalah jika seandainya kita hapus rombel kemudian kita buat ulang rombelnya. Nah, tetapi untuk mengeceknya apakah kita tidak akan mengalami hal seperti tahun kemarin, cara mengeceknya adalah kita hapus lagi. Kalau kita belum melakukan validasi, kita bisa melakukan hapus, ya, dan kemudian kita sinkron ulang. Tapi seandainya kita sudah melakukan validasi, ya sebenarnya kita tidak masalah untuk ini, cuma kita tidak bisa ngecek saja. Kalau seandainya sudah melakukan validasi, kita minta batal dulu validasinya ke admin kabupaten, kemudian kita lakukan sinkron ulang. Nah, demikianlah sedikit informasi yang dapat saya berikan. Jika seandainya rombel yang gagal ini sudah dihapus seperti tadi, kemudian kita buat lagi, kemudian kita lakukan sinkron, maka notif ini di sini siswa akan berjumlah 15 dan sukses 15. Artinya di pedum aman dan di perencanaan kelulusan di tahun depan juga aman. Nanti notif persetujuan kepala madrasah akan muncul. Demikianlah sedikit informasi yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.